Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini Allah masih menitipkan nikmat beribu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik hidayah, dan masih mengikuti pembelajaran hadis ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Di sini saya pribadi ingin memenuhi tugas PPT saya yang bernama Siska Dindari dengan NIK 0103 22 30 46 dengan dosen pembimbing Bapak Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan pengertian hadis Nabi Muhammad SAW. Pengertian hadis. Hadis merupakan segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW, baik perbuatan, perkataan, bahkan ketetapan atau takrir. Lanjut saja kedudukan dan fungsi hadis. Pada masa Rasulullah SAW tidak ada sumber hukum selain Alkitab atau Al-Quran dan Al-Sunnah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat pokok-pokok yang bersifat umum bagi hukum-hukum syariat yang tidak pernah berubah oleh bergulirnya waktu dan tidak berkembangnya lantaran keragaman manusia dan lingkungan dan tradisi masing-masing. Semua tetap begitu, sehingga Al-Quran dan hadis sangatlah penting dalam kehidupan manusia. Dan ini juga dapat menyebarkan keadilan dalam masyarakat maupun agama. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya hadis ini berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua setelah Al-Quran dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat untuk semua umat Islam. Jumhur ulama mengemukakan kealasannya dalam beberapa dalil di antaranya. Pendapat jumhur ulama mempunyai dua dalil. Yang pertama di dalam surah An-Nisa ayat 59 yang berarti, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya. Yang kedua An-Nisa ayat 80, barang siapa yang menaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang berpaling atau jauh menaatinya, maka itu tidak mengutus untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Fungsi hadis ini juga dapat. Hadis yang utama adalah untuk menjelaskan tentang Al-Quran, karena pada masa itu dasarnya hadis berfungsi menjelaskan hukum-hukum dalam Al-Quran. Dan selanjutnya, dan ayat-ayat yang lain di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyertakan hikmah bersama Alkitab. Imam Al-Syafi'i yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Alkitab, yakni Al-Quran, dan menunturkan pula hikmah di negeri tempat aku tinggal. Aku mendengar seseorang bahwa Al-Quran menyatakan yang maksud al-hikmah adalah sunnah Rasulullah. Hadis-hadis ini juga menjelaskan bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW diberi Alkitab dan sunnah dan diwajibkan untuk berpegang teguh kepada keduanya serta mengambil apa yang ada pada sunnah tersebut untuk mengambil apa yang ada di Alkitab. Rasulullah SAW tidak cukup hanya memerintahkan berpegang teguh pada sunnahnya, tetapi juga mencela orang yang meninggalkan karena tidak tertepuk pada apa yang ada dalam Al-Quran saja. Macam-macam hadis ini terbagi dua. Yang pertama, ilmu hadis wirayah, yang dijelaskan ilmu pengetahuan yang mempelajari hadis-hadis yang berdasarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketatapan, takrir, tabiat maupun tingkah lakunya. Yang kedua, hadis dirayah, yang dijelaskan undang-undang atau kaedah-kaedah untuk memenuhi keadaan sanad
atau matan untuk menerima meriwayatkan sifat-sifat yang lainnya. Oke, baiklah. Mungkin inilah PPT hadis saya yang bisa saya jelaskan. Kalau ada kesalahan itu datangnya saya pribadi sendiri. Minta maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.